Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat jasmani, hidayahnya hingga sampai detik ini kita masih dapat berkumpul di masjid yang insyaallah dimuliakan ini. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa agama Islam ini dari zaman jahiliyah hingga ke zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan hingga ke zaman ilmu pengetahuan. Yang ketiga kalinya berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul beradab kepada orang sakit. Adab kepada orang sakit ini harus dan wajib kita lakukan untuk menjenguk salah satu kawan kita atau keluarga besar kita yang sedang sakit. Adab pertama, yakni meminta izin kepada orang sakit tersebut sebelum datang untuk menjenguknya. Karena hal ini berupaya untuk tidak mengganggu keadaan yang sakit tersebut atas kedatangannya kita. Yang kedua, tidak berisik saat menjenguknya. Karena hal ini bertujuan karena orang sakit biasanya tidak ingin diganggu dengan suara-suara kencang. Jadi di situ kita harus menjaga adab berbicara kita, berbicara dengan lembut dan rendah suaranya. Yang ketiga, mendekati kepala si sakit saat mendekati kepala orang yang sakit saat ingin menanyakan kabarnya. Hal ini bertujuan karena jika kita mendekatkan kepala kita kepada orang yang sakit, maka hal itu membuatnya tidak terganggu. Karena saat kita mendekatkan kepala kita kepada orang sakit tersebut akan mendengar suara kita dengan jelas. Berbeda halnya dengan jika kita berbicara dan menanyakan keadaan orang sakit tersebut dengan jarak yang jauh, maka kita pasti akan mengeluarkan suara kita seperti berteriak, berbicara dengan kencang agar suara kita terdengar olehnya. Oleh karena itu kita harus mendekatkan kepala kita saat menanyakan keadaan yang sakit tersebut. Pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pernah mendapati orang kafir yang sangat jahat sekali dan sampai tidak ingin melihatnya. Setiap Rasulullah melewati depan rumahnya, Rasulullah selalu ditimpuki, diludahi. Tapi pada suatu saat Rasulullah tidak mendapati orang tersebut di depan rumahnya. Lalu Rasulullah bertanya kepada istrinya, di manakah orang kafir tersebut? Katanya lalu istrinya menjawab, orang tersebut sedang jatuh sakit. Lalu Rasulullah langsung menyiapkan buah tangan dan langsung menjenguk orang sakit tersebut. Lalu orang kafir tersebut masuk surga karena saat dia sakit, orang yang pertama kali yang menjenguknya ialah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah, terbuat dari apakah hati kau ini ya Rasulullah? Lalu ia masuk Islam. Dalam hadis ini kita diberitahu agar tidak membeda-bedakan agama dan terus tetap bersatu dalam agama dan bangsa. Walaupun kita memiliki teman yang tidak Islam atau non-Islam, lalu ia jatuh sakit atau mendapat kecelakaan, kita harus menjenguknya walaupun kita berbeda agama dengannya. Lalu ada pula adab
saat menjenguk orang sakit. Yang terakhir ialah tidak menakut-nakutinya saat orang sakit tersebut mendapat kecelakaan, seperti saat kita memiliki teman yang sedang kecelakaan melalui motor, kita tidak boleh menakut-nakutinya seperti ini engkau akan mendapatkan sakit yang permanen dan tidak akan dapat disembuhkan. Lalu kita disunahkan dan diwajibkan untuk mendoakannya dengan salah satu doa, yakni la ba'sa tuhur insyaallah. Jadi kita jika ingin menjenguk orang sakit tersebut, kita harus mengamalkan adab-adab di atas ini agar kita menjadi salah satu hamba Allah dan kaum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbaik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.